Kadita Amelia Saraswati merupakan seorang desainer grafis, penulis, dan komikus dari Indonesia. Wanita kelahiran Bandung 20 Juli 1965 ini pertama kali membuat karya komiknya di tahun 2014 yang berjudul Happy Hour. Dita, yang kerap dipanggil dengan nama Hello Dita, baru saja merilis sebuah podcast yang berjudul Hello Goodbye, yang diadaptasi dari buku ciptaannya dengan judul yang sama. Warna-warni pastel dan cat air yang menjadi andalannya berhasil memikat hati masyarakat. Alhasil, buku Hello Goodbye pernah menjadi bestseller. Seperti apa ceritanya? Yuk kita dengar. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Kianus Mawinata. Mengawali Kianus Mawinata Talks kali ini, kami ingin menyampaikan duka yang mendalam atas berpulangnya pendiri dari Kompas Group sekaligus tokoh pers nasional Bapak Yakub Utama. Pada episode kali ini kita kedatangan Kak Dita Amelia Saraswati yang merupakan seorang graphic designer, penulis buku, komikus, dan akhir-akhir ini baru mengeluarkan sebuah podcast. Halo Kak Dita, salam kenal ya. Bagaimana kabarnya? Iya, salam kenal juga Keanu. Thank you udah di-invite sini. Tetap positif-positif aja atau mungkin ada kegiatan baru? Udah cukup lama kan ya? Udah hampir 6 bulan kan dari pandemi ini ya? Iya, kalau dibilang ada yang berubah sih sama-sama aja sebetulnya. Karena ya kerja gitu juga, kegiatan gitu juga. Cuma yang bedanya agak susah ketemu orang aja gitu. Ya, dari yang Anda pelajarin, Kak Dita ini seorang desainer grafis ya. Penulis dan juga komikus. Katanya pertama kali bikin komik namanya Happy Hour ya kalau nggak salah katanya. Iya. Di tahun 2014. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya dari mana sih Kak Dita ingin memilih profesi tersebut? Dari mana mendapati keinginan untuk menjadi seorang penulis, desainer grafis, dan juga komikus? Kalau aku tuh sebenarnya gini, jadi waktu aku sekolah tuh, aku kayak jarang punya teman gitu loh. Jadi aku sibuknya itu kayak baca komik gitu. Terus aku ngapain ya? Nulis. Sampai akhirnya lama-lama keterusan gitu loh. Karena aku suka baca komik, aku suka nulis, aku baca novel. Aku jadi pengen bikin karya yang seperti itu juga gitu. Terus baru kesampaiannya itu pas aku udah kuliah, aku join sama temen aku bikin cerita, dia gambar gitu. Terus akhirnya kita bikin happy hour itu. Terus dari situ aku juga mulai ya nulis-nulis cerpen yang akhirnya diterbitin juga beberapa tahun kemudian. Kayak gitu-gitu sih awalnya. Kalau dibilang iseng juga enggak, lebih ke mungkin karena hobi aku dulu gitu loh. Jadi saat aku bosen belajar gitu sehari-hari, akhirnya aku nulis, akhirnya aku gambar gitu. Mungkin dari situ aja kalau aku. Dari umur berapa? Umur berapa ya? Kalau gambar itu sebenarnya dia mulai duluan sih. Aku tuh pertama gambar tuh waktu aku TK. Cuma aku mulai serius gambar itu tuh pas SMP sama aku mulai kuliah gitu. Karena aku kan kuliahnya desain grafis gitu, jadi nyambung juga. Oh, berarti memang ada pendidikan formalnya ya, sempat ikut sekolahnya waktu itu ya. Jadi bukan otodidak, tapi emang ada sekolah formalnya. Kebetulan aku setelah perseteruan dengan mama aku, jadi mama aku pengen aku jadi dokter, terus akhirnya aku tetap pengen jadi desainer gitu waktu itu. Akhirnya kalau nggak dapet beasiswa nggak boleh kuliah. Akhirnya aku dapetnya di yang desain itu, alhamdulillah. Jadi akhirnya diambil. Jadi emang ada pendidikan formalnya. Dan nggak ada pendidikan formal juga nggak apa-apa sih. Maksudnya kayak yang namanya menulis, yang namanya menggambar itu bisa dipelajari sendiri juga gitu. Misal kayak sekarang seumur-umur kamu gitu pada suka gambar, itu ditekunin aja juga nanti pas gedenya lagi meskipun dia sekolahnya ekonomi, kuliahnya fisip kayak gitu, dia tetap bisa gambar juga gitu. Jadi nggak terpaku sama bidang formal khusus. Cuma bisa juga gitu. Selama kitanya bisa, selamanya kita mau belajar, pasti bisa ya. Betul, iya. Jadi sebenarnya nggak usah takut sih, kayak dulu kan kalau orang tua zaman aku tuh pada bilang jangan sekolah yang nggak jelas masa depannya gitu. Kayak desainer kan nggak jelas tuh kira-kira nanti kerjanya apa gitu. Terus kalau gambar tuh nanti dapat income-nya dari mana. Padahal sebenarnya sekarang iya banyak sebenarnya desainer grafis itu dibutuhin di hampir semua perusahaan gitu. Terus ilustrator juga dibutuhin, penulis juga dibutuhin untuk jadi copywriter misalnya. Kayak gitu-gitu. Jadi ada aja jalannya gitu untuk hobi kita tuh, tinggal gimana nanti kita nyari-nyari peluangnya. Jadi memang nggak selalu yang income pasti setiap bulan, tapi pasti ada job-job ya. Tapi sekalinya dapetnya lumayan kayak gitu kan ya. Tapi iya, berarti jadi memang passionnya kan ya. Iya, dan terus kalau sekarang kan ada kelebihan internet gitu kan, kayak apa ya, kita tuh bisa nyari job dari luar negeri juga gitu, ada website freelance, iya.
Wow, Jadi pernah sama kamu siapa? tuh bisa, iya, jadi kamu bisa dapet klien-klien luar negeri. Jadi misal salah satunya ada yang namanya Fiverr. Oh, Fiverr ini tuh jadi kamu bisa misal kamu punya apa ya, punya skill untuk ilustrasi gitu. Kamu di situ ngasih lihat ilustrasi kamu seperti apa, nanti itu bakal di apa, bakal ada klien-kliennya gitu yang mungkin tertarik sama style kamu. Jadi bisa dapat klien luar negeri dibayar dolar. Jadi kalau misal kita emang tekun tuh pasti ada juga gitu peluang-peluang itu. jadi ternyata emang banyak ya ternyata ya peluang-peluangnya ya. Banyak banyak banget. Jadi ini kan berarti Kak Dita bisa dikatakan passionpreneur juga kan ya? Karena ini kan passion Kak Dita, kesukaannya Kak Dita, tapi bisa menghasilkan suatu income ya. Dan income Iya yang memang iya betul. cintai begitu. Tapi kalau untuk teman-teman Kianu yang masih sekolahan, masih SMP, SMA gitu, atau bahkan kuliahan, caranya gimana sih kalau misalnya mereka pengen menjadi seorang desainer grafis atau menjadi penulis atau komikus seperti Kak Dita gitu? Gampang sih sebenarnya. Gampang lagi. Enggak, maksudnya tuh kalau mau mulai itu sebenarnya gampang. Jadi Ya, misal kita suka gambar, ya udah latihan gambar terus aja dan nggak harus yang kayak terpaku sama alat gitu loh. Mungkin karena kita ngelihat, oh itu ilustrator yang jago-jago tuh udah pada pakai barang-barang yang keren gitu untuk itu. Misal toolsnya udah pada pakai iPad, udah pada pakai Wacom, udah pada pakai Cintiq. Padahal tanpa kita kayak gitu juga kita tetap harus belajar dasarnya gitu. Jadi kayak untuk nulis kita harus rajin baca, untuk gambar kita harus sering latihan gitu. Sebenarnya kayak gitu aja, karena nanti tuh terbiasa juga, apalagi kayak tadi aku bilang, kita kan punya kelebihan internet ya sekarang, aksesnya gampang banget. Nah, itu kan bisa ngecek di tutorial YouTube, bisa nyari tutorial-tutorial lain, untuk gambar yang tradisional ataupun digital gitu. Jadi kalau mau belajar tuh, jangan takut dulu gitu loh. Kadang sering banget ada yang minder, katanya tapi kak gambar aku jelek apa ya, semua yang jago sekarang juga gambarnya dulu jelek gitu, semua penulis yang sekarang hebat juga dulu tulisannya jelek, jadi semua orang juga memulai dari jelek kok, tapi kan mulai dari dari jelek itu nol. kamu kan belajar jadi bagus, betul. Jadi Berani. sebenarnya kayak gitu sih, berani memulai terus mau latihan kayak gitu-gitu sebetulnya. Iya. Nah, kemudian kan Kak Dita ini kan nggak bikin waktu itu kumpulan buku cerita ya, namanya Hello Goodbye. Itu menceritakan tentang apa sih kalau boleh tahu? Apakah itu Jadi kumpulan atau itu series atau bagaimana? oke. Jadi Hello Goodbye ini adalah sebenarnya cerita yang sempat aku tulis waktu aku SMA. Jadi mungkin Ya. ini kurang lebih kayak buku pertama aku waktu aku SMA, tapi nggak pernah aku publish. Jadi aku pertama bikin buku itu aku SMA, aku umur 17, tapi nggak pernah aku publish karena aku ngerasa tulisan aku jelek banget gitu. Terus kan aku tuh orang daerah gitu ya, jadi aku tuh dari Sumedang, terus kayak nggak ada penerbitan, nggak ada apa gitu, nggak ada network untuk ke penerbit, jadi kayaknya susah gitu loh untuk aku bisa ada di toko buku tuh. Akhirnya aku keep sampai aku udah beres kuliah, itu naskahnya aku buka lagi, aku sunting sendiri karena pengalamannya kan udah beda ya, kayak 7 tahun lewat dari situ, Hmm. jadi udah dapet ilmu baru. Akhirnya aku cetak sendiri, jadi aku jual indie, jualnya independen. Lanjut. Jual independen, terus jual di sosmed aku doang. Terus kayak ternyata laku, ternyata banyak yang pengen beli buku aku. Dari situ akhirnya aku dibeliin, ditawarin sama penerbit, ditawarin untuk ayo diterbitin bareng kita gitu. Akhirnya terbit tuh si Hello Goodbye. Habis terbit banyak juga kan yang diubah gitu. Isinya kan sebenarnya kumpulan cerpen, puisi sama gambar-gambar. Kalau yang buku pertamanya yang indie itu tuh cuma kumpulan puisi, cerpen sama banyak fotografinya karena aku motret juga gitu. Akhirnya di rebranding lah si bukunya yang kayak sekarang. Terus sekarang tuh udah diangkat jadi podcast juga. Sebenarnya Oh, temanya tuh, iya temanya ini kan judulnya Hello Goodbye ya. Jadi lebih nekannya tentang gimana pertemuan dan perpisahan gitu. Bukan cuma tentang sama pasangan, tapi gimana sih kalau sama orang tua, sama kota yang kita suka, yang kayak gitu-gitu. nah itu podcastnya berarti emang benar-benar diangkat based on buku-buku tadi itu ya. Berarti ini series Iya betul. sampai episode berapa sekarang atau udah habis? Sekarang itu season satunya kan udah beres. Season 1 tuh 12 episode karena cerpennya ada 20 kalau nggak salah. Terus season 2-nya sekarang kita lagi bikin. Jadi emang akhirnya ada timnya khusus tuh untuk si Hello Goodbye itu. Jadi yang nulisnya udah bukan aku lagi gitu. Cuma aku yang Ini punya based IP-nya. on Jadi bisa didengerin di mana? Di Anchor atau di Spotify? di Anchor bisa, di Spotify bisa. Tinggal dicari aja Hello Goodbye itu langsung ada kok. Ada 12 episode season 1. Terus untuk season 2-nya mungkin dalam waktu dekat bakal kita rilis sih. Soalnya kan udah mulai record dan semacam-semacamnya.
Ya, kayak tadi kan Kak Dita sempat bilang ya, aku tuh sempat kesusahan pas daerah mau nyari publisher, nyari penerbit. Nah, selain itu sebenarnya hambatannya apalagi sih dalam ngebikin buku? Karena kan kalau misalnya kita ngebikin buku, itu kan bukan hal yang mudah ya, butuh dana yang besar, apalagi kalau misalkan kita itu independen atau tanpa sponsor gitu. Selain itu apalagi sih hambatan-hambatannya? Oke, jadi kalau untuk indie itu memang betul kayak kamu bilang itu harus ada modalnya gitu. Misal aku tuh dulu pakai tabungan aku untuk rilis si buku itu. Berapa lama? Aku itu tabungannya sih sebenarnya nggak lama-lama banget gitu karena kan bikinnya limited gitu kan. Terus aku buka pre-order, ternyata pas pre-order itu lebih banyak, jadi kenceng gitu loh. Iya, tapi kalau dulu itu aku yang paling kesulitan adalah waktu aku masih daerah ya, nyari penerbit untuk aku cetak indie, karena penerbit itu kan penerbitnya tuh bukan yang penerbit major doang sih, yang kayak maksud aku percetakan gitu kan. Percetakannya tuh kalau di daerah tuh masih mahal. Jadi kayak nyetak tuh harus beneran banyak banget, sedangkan kalau kita cuma jual sedikit kan susah gitu. Itu satu. Kedua, nyari pembacanya. Misal aku tidak pernah ngepost tulisanku dan aku mau jual buku aku, itu susah juga tuh. Jadi kayak orang tuh nggak percaya gitu loh, kayak emang dia tulisannya bagus apa enggak gitu. Nah, solusinya itu kamu sering-sering ngepost aja, sering ngepost tulisan-tulisan kamu gitu buat yang emang suka nulis, yang suka gambar juga kurang lebih kayak gitu. Aku tuh dapet income banyak banget waktu itu pas pre-order buku karena apa ya, orang-orang tuh baca tulisan aku di blog gitu. Aku kan punya hellodita.com. Nah, orang baca di situ, dia kayak seenggak-enggaknya tuh dia tahu gitu tulisan aku seperti apa. Jadi dia nggak yang abu-abu banget gitu. Jadi udah ada gambarannya. Jadi mereka udah dapat kayak teasernya gitu kan ya, ibaratnya. Ya, terus apalagi ya? Oh, satu lagi sih yang ini yang paling susah tuh. Jadi hambatan paling susah tuh adalah inkonsistensi. Jadi kita tuh nggak konsisten. Jadi kita pengen bikin buku, tapi nggak bisa gitu loh. Karena nggak selesai-selesai. Tiba-tiba mau bikin, terus aduh males nanti akhirnya nggak dikerjain, ini nggak selesai bukunya gitu. Itu sering banget. Ditunda-tunda abisnya. Iya, betul-betul. So, what's next sekarang abis ini? Mau ada project apa lagi? Mau bikin tadi itu? Sekarang Ini, juga Hello Goodbye kan udah ada bukunya sama juga udah ada podcast. Mau dibikin jadi film atau mau dibikin jadi animated series atau gimana berikutnya? Kalau aku sejujurnya aku Hello Goodbye itu berhenti di podcast sih, karena emang dulu bikinnya based dari Radio Play. Jadi aku di Bandung itu suka denger Radio Play, itu sandiwara radio gitu. Nah, dari situ aku jadi kepikiran, aku pengen bikin cerita yang nantinya itu ada audio dramanya gitu. Akhirnya dibikinlah si podcast Hello Goodbye. Kalau Hello Goodbye sih selesai di situ. Cuma kalau selanjutnya aku pengen coba nulis untuk genre lain gitu kan, kayak biasanya aku nulis untuk romance gitu. Komik aku tuh selalu romance. Aku pengen yang kayak nulis horor gitu. Jadi lintas genre aja sih. Kalau produk kayaknya tetap sama-sama aja. Oke. Thank you ya Kak Dita ya sudah mau sharing ceritanya hari ini, pengalamannya hari ini. Terus berkarya ya. Stay safe ya Kak Dita ya. Iya, stay safe juga Kiana. Thank you. Thank you udah mau ngisi Iya, undangan saya di Kansma Wina Talks. Bye-bye. sama. Bye-bye.